Amin. Shalom. Ya, tadi pagi saya sekitar jam 6 berangkat dari rumah menyampaikan firman Tuhan di daerah Trosopo. Cukup capek ya. Dan saya percaya karena kemurahan Tuhan sehingga hari ini saya mampu berdiri di tempat ini dan menyampaikan firman Tuhan lagi. Meskipun tadi pagi, kemarin malam yang jelas, pada waktu saya persiapan, saya mengalami kelemahan tubuh yang cukup sakit ya. Kaki saya tiba-tiba, kedua kaki saya itu sakit sekali. Mau berdiri aja sakit. Nggak tahu karena ya biasanya nggak apa-apa, tapi tadi malam sakitnya luar biasa. Terus saya tinggal tidur, ya tidur nggak bisa nyenyak, sebentar bangun karena begitu goyang sakit. Sampai tadi jam 5 kurang seperempat saya bangun dan saya rasakan agak enak sedikit. Saya doa, persiapan, terus saya berangkat. Dan puji Tuhan hari ini meskipun agak sakit sedikit tapi saya sudah bisa berdiri dengan baik. Firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi banyak sekali orang meremehkan karena apa? Karena tidak mengerti manfaat daripada kebenaran firman Tuhan itu. Jadi kalau kita tahu manfaatnya, pasti kita tidak mau meremehkan. Kalau kita tahu gunanya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, pasti kita sangat perlu ya dengan kebenaran firman Tuhan itu. Tapi kebenaran firman Tuhan yang benar. Banyak sekali sekarang orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan yang pertama saya ingin memberikan satu masukan di dalam pemikiran kita dulu. Firman Tuhan itu manfaatnya untuk apa sih dalam kehidupan kita? Karena orang merasa bahwa kalau aku sudah percaya Yesus, aku sudah mengerti siapa Tuhan Yesus dalam hidupku, selesai. Toh aku pasti mati nanti dan aku pasti masuk surga. Jadi di dalam kehidupan ini firman Tuhan ini gunanya apa? Di dalam kehidupan kita ini kita masih kebingungan sendiri. Karena dengan mengerti firman Tuhan kita ke McD tetap bayar pakai duit toh, nggak mungkin pakai bayar firman. Tuhan berkata kasihilah sesamamu, terus kita minta McD nggak usah bayar ya mesti ditangkap sama satpam. Jadi firman Tuhan ini gunanya apa dalam kehidupan kita? Saya sekarang kalau mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu pasti saya renungkan dan saya amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih orang itu kok kalau mendengarkan firman Tuhan itu kok ogah-ogahan, mau belajar firman Tuhan itu kok males? Karena merasa gak ada gunanya, bener ya? Kalau ada gunanya, tahu manfaatnya, pasti orang itu gak mau males, pasti menyelidiki. Saya gambarkan ibarat kayak gini. Apalagi itu menyangkut kehidupan. Siapa yang di tempat ini gak pernah ke dokter? Nah semua tuh. Ya, saya kasih gambaran seperti itu. Pada waktu ke dokter, kita kan butuh nasihat daripada dokter itu toh, menghadapi penyakit kita, bener ya? Gak mungkin kita ke dokter, dok saya sakit, suntikan. Terus dokter yang ngomong, ya udah tidur sana, langsung dokter yang ambil obat disuntik. Kita mau kayak gitu? Gak mau toh? Atau kita datang dokter, dok saya ini sakit flu dok, gini. Ya, habis gitu kita duduk, ya udah tak suntik, set. Habis gitu ini kasih obat pulang. Tanggapan kita apa? Dokter ini sombong, mesti gitu ya. Dokter ini enggak, kurang bagus. Kalau dokternya coba ngomong, ya kamu kena flu, kamu nanti di rumah, kamu tenang, kamu gini. Wah kalau omongannya kamu jangan makan ini, jangan makan ini. Itu nasihat dokter itu kita terima atau omong kosong, males denger. Enggak mungkin loh.
Kalau flu, apalagi kalau kita misalkan kena sakit yang cukup gawat dikit, misalkan tifus gitu. Kita kena tifus yang cukup angkut, dokternya ngomong, kamu tifusmu ini bahaya sekali. Kamu jangan makan pedas-pedas gitu. Didengarkan enggak itu kira-kira? Nasihat-nasihat itu pasti toh. Mosok dokternya ngomong gitu, pulang, makan sambal sing banyak kan enggak mungkin. Nasihatnya dokter itu kita pasti amati, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukan itu aja. Obat harus teliti loh ini. Jadi ini saya kasih gambaran dulu, nanti kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita ke dokter, ya. Terus habis itu dikasih resep toh. Pada waktu ke apotek, kita beli obat ini, obatnya keluar, harus tanya loh, bener gak tuh? Ini obat untuk apa? Kan kayak gitu. Karena pernah kejadian, ini bener diri saya ke dokter yang cukup tua dokternya. Itu langganannya mama saya dulu. Saya ke dokter itu saya flu berat saya. Pada waktu dokternya buka resep itu, gitu, buka resep ini. Saya ambil resepnya, saya ke apotek, seret. Obatnya keluar, saya tanya sama apotekernya, ini obat apa? Kan dia mesti tahu toh. Kamu murus-murus ya? Loh enggak. Saya flu kok. Loh ini obat untuk murus. Sudah gak jadi, resepnya tak ambil, saya ke dokternya kembali. Ini kejadian sungguh. Dok, saya tadi enggak murus. Loh, masa? Ini obat murus. Loh, saya ini flu. Kok dikasih obat murus? Untung enggak saya minum, bisa enggak ke belakang 7 hari nanti saya. Kalau hal yang seperti itu kita teliti enggak? Teliti luar biasa. Ya, untuk anak kita teliti enggak? Teliti yang punya anak ya toh. Anaknya sakit, waduh anaknya enggak ngerti. Kita yang jadi orang tua tanya sama dokternya, bener ya? Dok, ini anak saya sakitnya kayak apa dok? Harus bagaimana dok? Harus gini, dokter kasih nasihat. Terus kita lakukan. Atau orang tua kita yang sudah sepuh, gak mungkin orang tuanya tanya, kita yang mewakili kita tanya. Supaya apa yang menjadi nasihat dokter itu berguna untuk kesehatannya. Benar gak? Nah, firman Tuhan ini ada hubungannya apa dengan masalah yang saya tadi tanyakan itu. Padahal dalam tubuh kita ini bukan cuman yang diperlukan untuk sehat itu yang sifatnya tubuh ini aja, tapi jiwa kita ini perlu enggak? Kalau jiwa kita ini enggak perlu, enggak ada dokter jiwa. Betul enggak? Enggak ada dokter jiwa, enggak ada psikiater, enggak ada psikologi, enggak ada, psikolog enggak ada. Kalau yang diperlukan itu cuma tubuh tok supaya sehat dan jiwa itu enggak perlu. Enggak usah orang sekolah dokter psikolog ataupun psikiater enggak perlu. Bedanya apa psikolog, psikiater dengan firman Tuhan? Ada perbedaannya lagi. Orang yang stres, depresi, macam-macam efeknya. Bisa sakit lambung, bisa apa. Itu kalau terlalu berat, zaman sekarang, orang ke rumah sakit, sakitnya itu tubuh dan kena di jiwanya, itu ada dokter jiwanya juga di sana. Orang tidak sadar bahwa di dalam tubuh kita ini bukan cuma tubuh aja yang diperhatikan, tapi jiwa kita. Itu penting sekali. Saya kasih gambaran lagi. Salah satu teman saya, dia didiagnosa kena jantung koroner katanya. Harus di ring 2. Dan dia nafasnya rasanya berat sekali nafasnya. Sampai ngomong sama saya yang biasanya lancar itu sampai ngomongnya bisa gitu-gitu. Suatu saat itu terjadi karena biasanya dia sehat kok, biasa nggak ada masalah sama saya. Bahkan dia minum es, minum apa, biasa semuanya nggak masalah. Suatu saat dia pindah rumah, dia angkat lemari, ada orang angkat lemari,
naik ke loteng, lemarinya mau jatuh, dia tahan. Dia tahan dengan kekuatannya dia, angkat, akhirnya dia dadanya sesek katanya. Nah sejak itu dia rasanya dadanya sesek sekali, dia takut, dia ke dokter. Ke dokter di EEG ya atau apa itu. Katanya jantungnya getarannya tidak normal, terus dilihat ini jantung koroner. Ada sumbatan, dilihat dari dicek apa-apa. Wah, sejak malam itu dia nggak bisa tidur. Dan dia mulai kepikiran itu dan dia setiap hari rasanya jantungnya itu mau berhenti katanya dia. Sebentar, telepon saya itu, aku gak kuat ngomong di, gitu. Apa? Aduh nemen. Wes, pergi rumah sakit aja. Pergi ke ICU, pergi ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dia keadaan kayak gitu. Dicek apa-apa, akhirnya dimasukkan di ICU. Di ICU dipasang alat, gak karu-karuan, diomongi gini semua. Dia tambah gemeter semua dan dia mulai pesan-pesan sama aku. Aku nek ndak ono kok gini. Macam-macam. Hampir 1 minggu lebih, turun 8 kilo. Orangnya sudah kurus, tambah kurus. Mau tak video call gak mau. Ojo, izin aku. Aku tek, turun 8 kilo. Kurus sekali, tangannya tak lihat makin kecil gitu. Dia ketakutan. Istrinya bingung, semua orang bingung. Akhirnya dia pergi ke luar negeri. Sampai di luar negeri, itu sebelum kejadian ini, istrinya itu aktivis di gereja. Dia selalu, ya Tuhan lah. Tapi dia lebih mengunggulkan budayanya Cina. Wah, gini sampok apa macam-macam dia cerita. Ya ke gereja ya oke ke gereja, cuman enggak nyantol, enggak perlu firman gitu loh. Ya, pada waktu dia kena tekanan kayak gitu, dia mulai pada waktu di luar negeri, dokter luar negeri itu dicek dia semua, sehat pertama. Dokternya enggak ngomong apa-apa. Besoknya itu mau di kateter, di video ada videonya semua. Dia ngomong, tolong doano. Loh, mulai takut ya. Ini gereja bojoku kuwabe ya doa untuk aku. Kayak gitu. Besoknya dia selesai di check up jantung koroner itu, tiba-tiba telepon aku. Suaranya lain. Kayak orang dapat emas 1 ton gitu. Kayak apa kabare? Aku gak popo. Jantungku sehat, gak ada koroner. Waduh, loh, kok bisa berubah suaramu? Kok jadi sehat? Wah, wis pokoknya aku sehat, gak apa-apa. Loh, kok kemarin sesek saya sehat? Gak tahu, aneh. Setelah dokternya datang, ini loh videomu, kamu sehat, gak ada apa-apa. Seger, jantungmu gak apa-apa sama sekali, semuanya bagus. Aku rasanya waras. Sehat. Aku ngomong, gak kontok, aku yang ngalami itu. Ya toh, di gastro saya, di kolonos, tak kira usus saya kanker. Setelah keluar gak ada apa-apa. Saya seneng luar biasa. Sampai dokter itu, dok terima kasih dok, gitu-gitu. Tapi saya sudah ngalami toh. Saya ngomong sama DE, dampak daripada kamu masuk ICU, dampak dari omongannya dokter yang lalu, itu tidak bisa hilang. Tetap nyantol di kepalamu, aku mau gitu. Gak, aku sehat, gak popo, yang ngomong kayak gitu. Terus, itu diomongin tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, aku sehat. 3 hari dia telepon aku, tapi aku sesek meneh. Iya apa? Oh iya, otot jantungku tak gini. Aku ngomong, itu dampak dari sesuatu yang masuk di otakmu yang gak betul secara psikologi. Kamu kena depresi kamu itu. Depresi itu gak bisa langsung hilang. Dokternya juga ngomong kayak gitu akhirnya. Kamu harus konsultan sama sakit jiwa. Dokter jiwa. Sekarang kamu itu bukan dokter jantung, dokter jiwa. Dan dokternya ngomong apa? Jauh lebih sulit daripada kamu kena koroner.
Karena gara-gara jiwamu kena ini, efeknya organ tubuhmu ini sekarang terganggu semua. Tambah wedi deh. Loh kok bisa kayak gitu? Wes aku gak gelem ngono omongane dokter. Tambah kacau enggak? Yang ngomong, ginjalku saiki gak enak rasanya. Paru-paruku watuk-watuk gak enak. Bahaya. Kenapa bisa kayak gitu? Jiwa kita itu sangat-sangat rentan dan bahaya. Ini ngalami semua kok. Istri saya yang jatuh kena boyok gitu. Aku nek sampai gak iso jalan nek bungkuk ya apa. Ini kayak gini, ini ojo-ojo kena siniku, kena siniku. Padahal enggak apa-apa sekarang loncat-loncat kayak orang edan. Ini kenapa bisa kayak gini? Tapi orang enggak perhatikan. Jiwa itu begitu, dampaknya itu sedemikian beratnya dalam kehidupan kita. Tapi kita ini remehkan. Kalau soal tubuhnya kelihatan ini, kita perhatikan luar biasa. Soal duit, soal apa, wah. Rasanya hal yang penting itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu tidak penting. Padahal Tuhan itu memberikan satu obat yang sangat-sangat luar biasa. Karena segala keberadaan kita tubuh ini, yang mempengaruhi ini apa? Ya jiwa kita ini nomor satu. Sehebat-hebatnya tubuhmu, secantik-cantiknya kamu, sebanyak-banyak uangnya kamu, kalau jiwamu gak betul, percuma. Rusak. Gak mungkin kamu bisa mengalami satu kebahagiaan. Saya gak buka firmannya dulu, saya jelaskan dulu. Ada salah satu teman saya, duitnya banyak luar biasa. Banyak duitnya sudah, saya ngomong kalau banyak itu mesti banyak lah. Tapi mau makan aja, ini bolak-balik saya ngomong tuh. Ayam goreng, nah namanya ayam goreng Pemuda sama ayam goreng Jakarta itu harganya kan terpaut banyak. Saya ajak ayam goreng Pemuda, ojo larang. Lu gak apa-apa, ojo. Podo ayamnya Jakarta, lu enak Pemuda iya tapi harganya kacak 2 kali lah, apa eman-eman. Padahal duit itu kalau dibelikan ayam sampai dia mati, ayamnya sampai entek dak, duitnya tidak habis. Suatu saat dia ngomong sama saya, aku ini susah lu sekarang. Apa oh? Tabunganku yang biasa nih 10M sekarang karek 8M. Tinggal 8M itu susah. Karena apa? Hidupnya bergantung sama sana. Masa kita ini mau kayak gitu? Itu orang-orang yang kena kayak gitu tuh karena apa sih? Orang yang bisa kena kayak gitu tuh karena apa? Karena gak mengenal firman dengan benar. Gak ada kebenaran dalam hatinya. Jadi kebahagiaannya dia, kesukaannya dia, itu semua di luar kebenaran firman Tuhan. Kita semua tidak mau depresi, kita semua tidak mau stres. Amin. Berjalanlah di dalam firman-Nya. Ngerti firman-Nya dengan baik, kamu gak akan stres. Saya ngomong kayak gini, saya pun juga belajar loh. Jujur ngomong, saya belajar. Dan firman itu bukan sekali-kali loh ya, sembrono. Dalam arti sembrono apa? Aku percaya wis, aku gak mungkin aku bisa seperti ini karena Tuhan menyertai aku. Percayanya itu bukan ngawur. Percayanya itu ada dasarnya. Itu firman, itu iman yang betul. Kalau percayanya tidak pakai dasar, itu bukan firman Tuhan. Tak percaya, tak kasih gambaran lagi. Dulu kita ke Gunung Kawi toh, kalau cari duit, bener gak? Kepingin duitnya banyak, mama saya dulu masih sebelum kenal Tuhan. Kalau sampai tutup Gunung Kawi, ke pesariannya itu, gak boleh berdiri. Mulai bawah suruh berangkang. Tahu berangkang? Merangkak itu loh. Nanti kalau seperti gitu, mbahnya itu seneng. Terus kita nanti dikasih berkat. Itu ada dasarnya enggak? Enggak ada dasarnya.
Kenapa tidak ada dasarnya? Karena yang berangkang banyak, gak semuanya dapat kok. Berarti kan omong kosong. Kalau firman Tuhan bukan seperti itu. Kalau kita menuruti segala perintahnya, pasti. Amin. Yang salah itu, yang jelaskan. Siapa yang pernah ngomong kalau ikut Tuhan itu pasti kaya? Siapa yang ngomong kayak gitu? Tuhan gak pernah ngomong kok. Karena aku kaya menjadi miskin, sehingga kau yang miskin akan menjadi kaya. Kalau menurut aku, itu bukan duit. Itu yang ngajar yang salah, diterima salah, akhirnya tidak menjadi satu kebenaran. Orangnya mulai nesu. Aku mengikut Tuhan, wis demikian lama katanya kalau mengikut aku bisa kaya. Buktinya aku mengikut kok tambah gak kaya, tambah sengsara. Protes di surga, katanya Tuhan, ini kon balik di neraka ya wis. Aku tidak pernah ngomong kayak gitu kok. Ini harus dimengerti dengan baik semua ini. Karena firman Tuhan itu kalau yang benar, apa yang diucapkan, apa yang difirmankan pasti digenapi. Amin. Nah, kalau kata-kata digenapi itu pasti. Kalau kamu merasa kok gak digenapi, yang salah itu bukan firmannya, yang salah itu siapa? Kamu dewe, cara berpikirmu, cara menangkepmu salah. Sehingga kalau kamu sekarang, aku males dengar firman, kok gak pernah digenapi dalam hidupku, kok selalu gak cocok. Yang goblok itu kamu, yang salah itu kamu, firmannya gak pernah salah, cara menangkapmu itu salah. Belajar yang betul, kamu pasti seneng. Amin. Nah, ini harus dimengerti dengan baik. Kalau enggak kita ngiring Yesus itu kecewa terus. Katanya gini, kok kejadiannya gini, katanya gini, kok jadinya gini. Aku sudah taat, sudah setia betul-betul. Suamiku kok jek mokong, nah ini kayak opo sih? Tuhan ini kayak opo? Tuhan gak pernah ngomong kalau kamu taat suamimu pasti jadi baik, gak pernah ngomong. Keselamatan, ya keselamatan. Ini kita kasih gambaran dulu. Keselamatan itu milik pribadi masing-masing. Keselamatan itu tidak bisa borongan. Tidak ada kayak gitu itu. Hukumnya Tuhan itu tidak ada. Pribadi masing-masing tanggung jawab sendiri pribadi. Kenai, aku yang baik, nanti turunanku kabeh jadi baik. Caranya kayak apa kalau Tuhan kayak gitu? Gak bisa kayak gitu. Kalau aku baik, turunanku jadi baik karena dengan kebaikanku ini aku ngajar pasti jadi baik turunanku. Itu jadi beban kita, ngerti maksudnya? Bukan kita ini baik, kita tidak usah ngajar nanti Tuhan berubah dia jadi baik semua. Itu ajarannya sopo. Tidak ada kayak gitu. Saya misalkan kayak saya punya anak perempuan 3. Pasti mantu saya 3 laki-laki, benar toh? Terus saya ngomong gini, saya sudah melayani Tuhan, nanti Tuhan kirim mantu-mantu yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Terus saya gak berusaha untuk mengajar, untuk melihat, wis dikirim aja Tuhan. Apa sih jadi jodoh anakku itu pasti kiriman Tuhan dan itu jadi baik. Enggak bisa, tak uji dulu. Mantu saya dulu yang pertama datang teologinya aneh-aneh. Aneh betul. Apalagi mantu saya yang kedua, tambah serem. Makanannya kayak kambing. Ya toh? Teologinya aneh. Mantu saya yang ketiga, Farisi. Pertama kali datang. Pengertiannya Farisi. Ini dibetulkan semua. Caranya apa? Diajar firman Tuhan. Dibetulkan. Tapi kalau saya salah, bagaimana saya bisa ngajar? Ini harus dimengerti secara betul dulu. Gak bisa. Keselamatan itu kayak borongan. Aku selamat, engkau sing lainnya mesti ngatut di belakangku kabeh. Gak bisa kayak gitu. Sekarang saya kembalikan. Hal penting kebenaran firman Tuhan. Penting enggak? Penting toh?
Tapi coba saya mau ngetes. Di Matius pasal 20, pasal 5, ayat yang ke-20. Ini pernah saya jelaskan mungkin ya, sudah. Ya. Tadi saya nyampaikan firman di satu tempat itu saya tanyai. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini penting enggak? Ini penting loh ayat ini. Karena menyangkut apa ini? Kehidupan kekal toh. Kalau nggak masuk kerajaan surga, yang masuk di mana? Neraka. Nggak ada dua pilihan. Aku nggak masuk kerajaan surga, aku masuk BTC. Nggak bisa. Kalau nggak surga ya neraka. Cuma gitu toh, ya toh. Tapi surga dan neraka ini dua pilihan yang nggak main-main. Itu satu menerima kehidupan kekal, satu menerima siksaan kekal. Yang jadi masalah, kalau hidup keagamaanmu nggak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk surga. Itu apa? Ayat tadi saya yang pinter ini, itu apa sih kira-kira? Kalau udah tahu, sekarang pertanyaan, kalau kita ke dokter, dokternya ngomong, kalau kamu sakit ini loh, kalau kamu tidak minum obat ini kamu mati. Kira-kira kamu mau nyari obatnya itu apa enggak? Terus dokternya ngomong, obatnya ini rahasia gitu. Gak mau ngomong. Terus kamu ngotot enggak sama dokter? Obatnya apa dok? Nanti aku gak dikasih obat ini mati. Ngotot apa enggak? Ngotot apa enggak? Pasti ngotot toh. Kepingin tahu toh, takut mati toh. Padahal mati cuma mati di dunia ini, bener gak? Gak mati kekal. Ini yang ngomong ini, dokter ini ngomong, kalau kamu hidup keagamaanmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, kamu akan mati kekal. Mati di dunia, mati dihukum kekal. Orang-orang dengar itu gak ngerti. Cibibi ngerti? Bener? Tak tes lu ya. Ini penting enggak? Lebih penting enggak dengan cuma mati di dunia daripada mati kekal? Penting tuh. Saya tanya, kehidupan orang Farisi sama ahli Taurat itu apa sih? Kalau enggak melebihi, orang ngomong langsung ngacuk tangan. Munafik katanya. Orang Farisi ahli Taurat itu orang yang munafik. Saya tanya balik. Kira-kira ibu ini juga munafik enggak? Tahu arti munafik? Gak bisa ngomong dia. Ayo ngomong gak munafik tak bongkar semua lo tambahan. Saya ngomong kayak gitu karena saya tahu. Pada waktu di gereja dia datangnya katanya mau dengarkan firman. Jadi nyolong waktu ya WA. Munafik gitu kan maksudnya. Munafik sama dirinya sendiri. Katanya mau ibadah, mau cari Tuhan. Tapi kok gini, itu kan judulnya kan gak boleh. Apa coba munafik? Kalau munafik, semua orang munafik di hadapan Tuhan. Banyak sekali kita melakukan kemunafikan di hadapan Tuhan. Kita ngomong, Tuhan aku mengasihi kamu, Tuhan aku mengutamakan kamu Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita sering tidak mengasihi Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Berarti kan munafik juga itu. Kelihatannya toh pada waktu tertentu kelihatannya baik. Bener ya? Tapi kenyataannya brengsek. Gitu maksudnya. Banyak hal-hal yang sangat bencek nopol di hadapan Tuhan. Pura-pura baik, pura-pura benar. Jadi gak masuk surga semua. Jadi apa sih mereka yang melakukan apa sih ini kok sama Tuhan? Kalau kehidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan Farisi itu, kamu gak bisa masuk surga. Ini hal penting gak? Sangat penting toh. Pernah diselidiki. Pernah kepingin tahu enggak? Piano lah, enggak ngerti ya piano. Ini dulu manusia ini loh. Kok katanya hal hidup
Di dalam surga itu satu hal yang sangat utama. Ngomong sama anak, kamu tidak boleh kayak gitu loh ya. Nanti kamu masuk neraka, nggak bisa masuk surga loh. Kamu harus kayak gitu. Tapi kita sendiri tahu, ini ada sesuatu yang harus kita ngerti. Kita nggak ngerti ya Kak Popo. Aneh toh manusia itu. Padahal ini kayak apa? Ahli Taurat Farisi kalau saya mau menjelaskan ya. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau hidup keagamaan kita sama DE. Hidup keagamaan ahli Taurat Farisi itu ya. Karena Tuhan itu pernah menghukum orang Israel dan orang Israel, bangsa Israel itu karena apa? Tidak melakukan 10 perintah Allah. Mereka melakukan satu kekejian di hadapan Allah. Mereka melakukan satu hal yang tidak benar di hadapan Allah. Allah hukum mereka dengan persoalan dan masalah. Sampai mereka mengalami satu kelaparan yang sangat luar biasa. Sehingga digambarkan harga tai terkuku itu loh. Ada harganya. Karena begitu sengsaranya mereka. Terus Tuhan ngomong sama mereka. Ayo utamakan aku. Masa aku tidak bisa memberkati kamu. Itu bukan berarti nanti diutamakan baca diberkati. Bukan. Itu teguran. Ngerti maksudnya? Orang Farisi takut semua. Dari 10 hukum karena ketakutan. Dia jadikan 613 hukum. Dari 613 hukum itu dia bagi 2. Yang satu, hendaklah. Yang satu, janganlah. Jadi 613 hukum itu dibawa di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang Farisi dan ahli Taurat itu gak bisa kayak kita gini. Cara duduk pada waktu ibadah, gak berani kalau duduk kayak gini. Gak berani. Ibadah terus kayak, resa gini, metingkang tangannya gini. Gak bisa. Mereka duduk seperti sini, ngerti maksudnya ya? Nah, jadi tempat mereka itu kayak gitu, duduk metingkang terus. Gak ada. Cara mereka jalan pun kayak apa? Orang Farisi. Memuliakan Tuhan itu kayak apa? Harus betul-betul kayak gini. Cara minum kayak apa? Wah. Saya pernah lihat kok itu pada waktu di Israel. Saya di sana orang Farisi duduk waktu makan di restoran itu. Saya lihat aneh gitu. Saya nggak ngerti firman Tuhan tuh. Kalau ada onju itu pasti aneh, mesti gitu onju ngomong. Kenapa? Minum itu gini. Kalau mengangkat gelas itu gini. Kalau kita makan pisang, ya nggak bisa. Oncek pisang itu ada rumusnya mungkin. Makan kayak tadi saya gigitnya satu masuk mulut itu 32 kali gigitan, mungkin 50 kali gigitan. Kalau yoyo enggak, Pak Bir, lep. Orang dia masuk memuliakan Tuhan, memuliakan perutnya ini. Mereka betul-betul kayak gitu, cara hidup mereka aja sudah kayak gitu. Apalagi cara ibadah mereka. Mereka mau masuk cuci tangan. Mereka mau masuk harus bagaimana? Kita kayak apa? Masuk di sini kebor. Masih kebor enggak apa-apa, diambut. Pikirnya ada Tuhan ini. Korok-korok kuping. Biasa orang korok kuping kan gini tuh, habis gitu kayak apa? Memuliakan Tuhan kayak apa itu? Coba kita pikirkan. Tapi Tuhan ngomong, kalau hidup keagamaanmu tidak melebih benar dari orang-orang itu, kamu tidak bisa masuk surga. Kita semua dibandingkan sama mereka kalau soal gaya hidupnya. Ya kita tidak pantas, ojo pun masuk surga, masuk neraka pun tidak pantas sampai kayak ngomong kayak gitu. Kebacut kan, gitu. Apalagi kita makanan enak gitu. Matai itu cepet-cepetan gitu. Sudah tidak usah cuci tangan, cuci kaki masuk di sana. Dari sini apa sih ini? Satu, orang Farisi itu melakukan itu semua dengan satu tujuan, dengan segala apa yang dia lakukan itu supaya dia diberkati, supaya dia bisa masuk surga, supaya Tuhan disenangkan dengan apa yang dia lakukan. Benar apa salah? Benar apa salah?
kelihatannya benar. Kalau sudah kayak gitu itu benar, Yesus perlu apa enggak? Ya enggak perlu. Wong dia sudah bisa lakukan sendiri supaya masuk surga. Dia bisa melakukan sendiri supaya Tuhan disenangkan. Enggak perlu Yesus. Buat apa Yesus di dunia disalib untuk kita? Spiritnya itu loh. Hatinya itu dia melakukan dengan satu pemikiran yang salah. Itu yang Tuhan tegur. Harusnya bagaimana? Aku lakukan hal yang baik ini karena Tuhan telah memberikan hidup bagiku. Tuhan telah menebus aku dengan darah yang mahal melalui pengorbanannya disalib. Sehingga aku dalam hidup ini aku harus melakukan yang terbaik. Supaya melalui aku nama Tuhan dimuliakan. Harus seperti itu dalam kehidupan kita. Tapi ini yang tadi saya jelaskan ini untuk mengerti hal yang seperti yang benar itu kelihatannya gampang enggak? Gampang. Tapi kenyataannya sulit enggak? Sulit. Karena apa? Kerusakan yang ada di otak kita itu loh. Karena DOSA, dosa. Sehingga merasa apa? Enggak perlu firman. Kita bisa lakukan itu sendiri dengan perbuatan kita kok. Seperti orang Farisi dari Taurat itu. Padahal bisa membuat kita bahagia. Bisa membuat kita sejahtera. Enggak bisa. Tapi kalau kita betul-betul mengerti faedahnya firman Tuhan dalam kehidupan kita, kegunaannya firman dalam kehidupan kita, maka hidupmu akan berkata apa? Satu, dalam segala hal, aku tetap akan bersuka cita karena dia ada di dalam aku. Karena apa itu bisa kayak gitu? Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Apa itu maksudnya? Menghidupi Kristus dalam hidup kita itu apa? Kita tidak ngerti, tidak tahu. Dan kita tidak mau tahu itu. Akibatnya apa? Kita salah kaprah terus. Kenapa sih Tuhan kok ngomong, kalau kau mengasihi aku, kamu harus melakukan perintahku. Kalau kau benar-benar padaku, kamu harus berjalan bersama dengan aku. Yang ada dalam pikiran kita apa? Kalau berjalan dengan Tuhan itu akan dikekang. Kalau berjalan bersama Tuhan itu kita akan mengalami satu hal yang gak enak, berat, sulit. Padahal Tuhan tuh ngomong, kalau kamu di luar aku, kamu itu membawa kuk yang berat. Kalau kamu sama aku kuk ringan. Rahasianya itu kita gak mau. Gak mau tahu, gak mau percaya. Kalau Tuhan ngomong, ikutlah padaku. Karena kuk yang kuberikan kepadaku, apa? Enak dan ringan rasanya. Kita ngomong apa? Kok enak ringan rasanya? Minggu aku nang DPTC jalan-jalan tuh saya enak. Nek minggu aku suruh ibadah, ya gak enak aku pikul salib. Wah. Kenapa bisa kayak gitu? Sudah rusak. Mindset pemikiran kita kena dosa itu sudah rusak semua. Padahal ini kalau kita dikekang kayak gini terus kita akhirnya menjadi berat, menjadi menderita apa enggak? Menjadi sulit apa enggak? Sulit. Apalagi keadaan sekarang. Kalau kita dengar situasi-situasi ekonomi tanpa Tuhan, kita ketakutan semua loh. Bener gak? Amerika, bank terbesar, 2 bank ambruk. Indonesia, gak usah ngomong. Ya, solar sekarang berapa, bensin berapa, semua berapa. Berat semua, bener gak? Terus kita kalau mikirin itu terus, gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa apa lagi. Mau kita lepas dari itu kayak apa caranya? Berjalan sama Tuhan. Setan itu begitu kuatnya menekan kehidupan kita tanpa kita sadari. Kitab Wahyu yang selagi saya dalami lagi. Tema dari kitab Wahyu itu adalah apa? Pemenang
bahkan daripada pemenang. Kalau tema kitab Roma itu apa? Diselamatkan oleh iman. Kalau Wahyu, kenapa disebut pemenang? Lebih daripada pemenang. Kenapa? Tidak mau nyelidiki toh? Dengar kitab Wahyu, aduh serem, akhir zaman, nanti sorok. Padahal kita Wahyu itu mau bicara, kamu orang-orang percaya, kamu orang-orang yang kukasihi, nanti akhir zaman memang orang-orang yang tidak di dalam aku itu mengalami satu masalah yang sangat berat, yang wabot, yang sulit, tidak bisa ditanggung sendiri. Bahkan sampai dia ngomong apa? Karena kesengsaraan yang berat, Allah, aku minta timpakan batu supaya aku mati. Tapi sama Tuhan tidak mau ditimpakan, dibiarkan kesengsaraan begitu berat. Tapi bagi anak Tuhan, Tuhan jagai. Mungkin kepala kita bisa hilang, tapi iman kita bisa tetap kuat. Itu karena apa? Karena sukacita yang ditaruh di sini itu tidak mempengaruhi keadaan tubuhnya. Hebat, luar biasa. Rasul Paulus itu mengalami, kalau secara kasat mata manusia, dia mengalami persoalan beban yang sangat berat, gak? Berat luar biasa. Jatuh di lautan, diombang-ambingkan 3 hari, turun, dipatung ular, sampai teler. Jalan ke kampung, dikemos, dipukuli orang. Sampai dikira mati, ditendang, mati. Dia mengalami beban berat semua. Tapi dia akhirnya, kepalanya dipenggal pun, tapi dia bisa ngomong apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Hebatnya firman itu kayak gitu loh. Mau seperti itu enggak? Maksud hatinya Paulus itu dia munafik. Sebetulnya aku ini sengsara, aku ini digebuk kayak gini, sakit, aku sudah tidak ada sukacita ini. Aku ini tidak ada sukacita dalam Tuhan. Dia tidak pernah ngomong kayak gitu kok. Bahkan dia ngomong apa? Segala sesuatu yang aku anggap luar biasa di luar Tuhan itu seperti sampah. Loh, dia ngomong kayak gitu artinya apa? Berarti dia itu apa? Dia bersama dengan Tuhan itu satu hal yang sangat luar biasa, yang sangat berharga dalam dirinya. Kita semua bisa kayak gitu enggak? Bisa enggak? Setan itu kurang ajar luar biasa loh. Dia pasti ngomongin, yo kamu enggak mungkin bisa kayak gitu, kamu bukan Paulus kok. Kalau yo enggak mungkin bisa. Tapi kamu ada Roh Kudus enggak? Ada roh yang sama dengan yang Paulus miliki enggak? Pasti bisa. Amin. Paulus itu bisa seperti itu karena siapa? Karena Paulus hebat atau karena roh Allah yang ada dalam dirinya? Roh Allah yang ada dalam dirinya. Bukan Paulus yang hebat. Mau siapapun juga. Para rasul yang luar biasa semua. Para nabi yang luar biasa semua. Kalau saya ungkapkan secara manusia, mereka semua itu boblok kalau tanpa roh Allah. Abraham, gara-gara dia banyak masalah di dunia, bener gak? Perang sampai sekarang, betul tuh? Keluar itu satu tuh. Nah, sekarang ini kita mau selidiki. Kita Wahyu itu begitu jelas dia memberikan tahu kepada setiap anak Tuhan. Ini loh. Orang-orang yang ada di dunia ini, yang saat ini menjadi pengikutku, kamu udah tak tinggal sendirian. Ngerti maksudnya? Coba kita mulai masuk ya, kita Wahyu ya. Saya buka pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, loncat nanti pasal 12 dan 13. Saya kasih gambaran saja, tidak dibuka satu-satu. Kalau satu-satu, yang pernah ikut eksposisi kitab Wahyu di sini, satu ayat aja bisa 3 hari. Jadi saya loncat cepat. Saya ingatkan kembali. Kitab Wahyu itu ditulis dalam suasana. Orang percaya itu menghadapi satu cengkraman yang sangat luar biasa. Cengkraman itu dari mana? Dari keadaan dunia, satu. Yang kedua, dalam keadaan kejiwaannya, kerohaniannya juga mengalami satu goncangan yang berat. Goncangannya apa? Kalau dalam suasana apa? Di dalam dunia ini. Pada waktu zamannya kita
masuk pikirannya kita pada waktu zamannya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu menulis sekitar tahun 70 ya, sesudah Masehi. 70 atau 80 sudah Masehi nulis kitab Wahyu itu. Rasanya kok deket ya, sekarang 2023, 70. Tapi kita kalau bayangkan 1000 tahun itu gak main-main loh. Masih jadi apa itu Esra itu? Ya. Coba kita mulai bayangkan, tahun 70 Yesus naik ke sorga itu tahun berapa? Sekitar tahun 30-an lebih toh. Dia naik ke sorga. Orang percaya pada waktu itu bersama dengan Kristus. Tapi pada waktu Yesus naik ke sorga, Yesus berjanji, aku menyediakan tempat bagimu di sorga. Ngomong kayak gitu toh. Percayalah dengan iman. Kalau saya bayangkan loh ya, saya masuk di sana, ya. Saya pengikutnya Yesus dan saya tahu, wah dia Allah itu benar-benar Allah, dia bangkit, dia naik ke surga, yes kan kayak gitu toh. Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Tapi kenyataannya pada waktu di dunia menghadapi yang namanya Kaisar Dementius, yang mengaku bahwa dirinya itu jadi Allah, ngerti maksudnya? Orang datang kepada dia, siapapun kalau tidak nyebut dia Tuhan atau Allah, kepalanya dipotong, goreng di atas minyak, dibunuh, ditarik 5 ekor kuda. Terus kalau saya ini pengikut Yesus, ya kita tahu toh, saya tahu toh, dia itu Allah yang berkuasa, betul-betul berkuasa luar biasa, bener toh. Kok dijarno yo, ngerti maksudnya? Kita ini punya pikiran kayak gitu enggak? Pasti toh. Ini punya Allah yang berkuasa, naik ke surga, bangkit. Mosok gak tahu sih. Ini loh orang benar-benar sayang sama kamu. Dia gak mau mengaku bahwa itu Allah. Dia dengan iman. Waktu kepalanya dipotong, mbok kasih nang mujizat pesone sing bengkong, teng gitu kok, sekali-sekali. Tapi del putus sungguhan. Ditarik 5 ekor kuda sebetulnya kan, ditarik balik tuh, kasih kekuatan. Enggak, kaki putus semua. Itu kepalanya putus, semuanya putus. Terus hati kita kayak apa? Mas dijarno be kita itu, bener gak? Coba kita mulai bayangkan lah. Kita jadi orang-orang pada waktu itu. Meskipun kita lihat Tuhan naik ke surga. Wih, yes dia Allah. Tapi kenyataannya penggal, dibunuh, gini, terus yang jahat, tambah jahat, luar biasa. Wah rasanya, ini gimana? Allah kayak apa sih sekarang Allah ini? Situasinya kayak apa? Mereka gelisah semua enggak? Termasuk kita ini sekarang kondisinya gelisah enggak? Kita percaya bahwa dia itu Tuhan, kita percaya bahwa dia itu Allah, kita itu percaya bahwa dia itu yang berkuasa. Tapi aku menghadapi Joko, aku ngadepi orang-orang sih kayak gini kok tangan Tuhan gak bekerja sih. Kita mulai protes-protes enggak? Kita mulai mangkel-mangkel enggak? Aku bener kayak gini. Ya apa sih Tuhan? Nah di kitab Wahyu itu mau ngasih tahu. Aku di surga ini bukan ongkak delokno gini toh. Tapi aku ini sedang ada di dalam kamu. Dan aku ini kayak apa? Itu kitab Wahyu. Kamu gak usah takut. Orang-orang yang disembelih, yang mati, setan itu bekerjanya kayak apa? Dan kamu akan menghadapi setan, dan kamu akan menghadapi tekanan, dan kamu gak usah khawatir, karena setan itu pasti kalah, karena aku ada jamaah dengan kamu. Itu di kitab Wahyu. Sampai dengan akhir zaman kamu akan menghadapi suasana yang seperti ini. Tapi kamu menang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu kitab Wahyu. Bukan nanti kita akan mengalami sorong. Dari apa ini? Ajarannya siapa gitu loh. Bahkan banyak orang tidak mau baca kitab Wahyu karena takut, ngerti? Padahal kitab Wahyu itu ingin memberitahu suasananya ini loh. Ini loh, aku alamu. Dia kasih gambaran. Nah, gambarannya ini yang sulit. Karena keadaan dimensinya di sorga itu tidak sama dengan di dunia. Yohanes
dikasih penglihatan surga. Dia lihat gini. Siapa yang pernah ke surga di sini? Siapa yang pernah dengar surga orang kesaksian? Itu orang-orang kakean tidur, pendeta-pendeta palsu. Disebutkan, wah ada pendeta ngomong, saya diangkat ke surga. Di sana dijak kopi ya Mbak Yesus. Kurang ajar itu. Masuk di surga minum kopi. Atau saya di surga, saya duduk bersama dengan Kristus. Tak kasih tahu ya. Yohanes itu nulis banyak hal-hal yang disebutkan seperti anak manusia. Kenapa dia ngomong seperti anak manusia? Dia lihat Yesus itu, dia cuma ngomong seperti anak manusia. Kalau saya ngomong, tacik saya ini ya, misalkan ya, kamu tuh seperti manusia, berarti kamu apa? Kan saya tidak bisa bayangkan gitu loh, ngerti maksudnya? Dia mau melihat Yesus itu rupanya kayak apa, dia tidak bisa bayangkan. Dia tidak bisa menggambarkan sesuatu yang ada di dunia ini. Dia cuma bisa ngomong seperti manusia. Berarti modelnya kayak apa? Nggak ada di dunia ini, karena sesuatu yang mulia itu tidak ada di dunia. Ngerti? Hal yang dia melihat penglihatan, kan di kitab Wahyu aku mendengar. Kalau mendengar itu dia tulis langsung. Tapi kalau aku melihat, yang dilihat kan mesti aneh-aneh toh. Ada binatang bertanduk seperti domba keluar dari lautan. Kamu kalau mau kiamat nanti nunggu nih binatang keluar dari tanduk dari lautan sampai ulo bongkok. Sampai kapanpun tidak akan ketemu itu. Itu ada gambarannya semua. Ada naga yang berkepala tujuh, bermahkota. Terus kita bayangkan besok akan ada binatang seperti itu. Tembak aja sama nuklir, selesai. Bukan seperti itu. Sebuah gambar kekuatan iblis yang tidak bisa digambarkan. Sehingga Yohanes itu melukiskan di sebuah lambang-lambang seperti itu. Kalau dilukiskan, iblis itu seperti kelinci, imut-imut. Tidak ada yang takut. Ini dimengerti dengan baik. Nah, saya bukakan sedikit saja di dalam Yohanes, coba kita baca. Wahyu pasal 1 ayat 1, cepat kok ini. Dia tanya gini, karena saya loncat-loncat dan kita bisa mengerti dengan baik cepat. Inilah wahyu Yesus Kristus ya, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi wahyunya ini diberikan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Sama Yesus Kristus disampaikan kepada Yohanes. Ini menunjukkan Allah Tritunggal itu benar-benar ada, pribadi masing-masing. Supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Terus, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Terus, berbahagialah ia yang membacanya dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini. Luar biasa enggak? Berbahagia mereka yang membaca dan mendengar nubuatan ini. Nubuatan itu jangan dipikir kalau kata nubuatan itu ya nanti belum terjadi. Nubuatan itu bisa sudah terjadi dan belum terjadi. Itu semua nubuatan kalau itu semua adalah apa yang Tuhan inginkan. Amin. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Cepat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Terus dari Yesus Kristus saksi yang setia melepaskan kita dari dosa itu oleh darahnya. Terus yang telah membuat kita menjadi sewaktu kerajaan, menjadi iman. Terus saya buka di sini aja lebih jelas.
Aku telah melihat itu di ayat berapa? Ini kan dia penglihatan ya. Ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya kasih gambaran ini aja sedikit diingatkan ya. Pada waktu Tuhan di dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan kehadirannya bagi bangsa Israel. Ada suara bunyi yang sangat luar biasa kerasnya. Itu menunjukkan bahwa kehadiran Allah toh. Demikian juga pada waktu Yohanes melihat Kristus itu, dia memberikan gambaran seperti yang ada ditulis di dalam perjanjian lama. Suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Terus katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat. Ini semua. Terus, dan aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara, dan setelah aku berpaling tapaklah ke-7 kaki dian dari emas. Ini lagi saya gambar ini sekarang. Ke-7 kaki dian itu mewakili 7 jemaat. Nanti dijelaskan di ayat selanjutnya. Ya, kata 7 itu sempurna. Jemaat itu memiliki pengertian apa? Tadi kan saya dari introduksi pertama kan saya menggambarkan semua orang percaya lagi gelisah toh. 7 jemaat Asia kecil itu mewakili seluruh jemaat yang saat ini. Dia ngomong apa? Aku ada di tengah-tengah kamu. Gambarannya itu apa? Dikasih gambaran apa? Aku berpaling untuk melihat pejabat, dan setelah itu aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Terus, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Jadi gambarannya ini saya buat gambar itu seperti gini. Kaki dian itu tahu sih. Kaki dian tidak tahu apalagi mau mengerti ke apa. Kaki dian itu tepatnya lilin itu loh. Ada lilinnya 7 kaki dian. Ini saya melihat sebuah lukisan, tak kasih ibadah 7 kelompok. Nah, kata 7 dalam bahasa Ibrani itu sempurna. Ya, jadi pengertian apa? Seluruh jemaat. Dia ada di tengah-tengah. Jadi Yesus ini bukan tinggal diam, dia ada di tengah-tengah kita tuh. Nah, ini gambarnya seperti gitu. Dan dikasihkan apa? Serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilit-ikat pinggang dari emas. Ini dilihatkan sesuatu yang mulia, gambaran-gambaran yang ada di dunia. Tetapi sesungguhnya Yohanes tidak bisa melihat rupanya Kristus itu tidak bisa. Kemuliaannya Yesus itu dia tidak bisa digambarkan sehingga dia cuma menggambarkan gitu. Karena apa? Dikatakan matanya seperti matahari, kakinya seperti tembakau, rambutnya putih. Kalau benar-benar secara literal seperti gitu, serem deh Tuhanmu. Ya toh? Tapi bukan kayak gitu. Sesuatu, siapa yang bisa melihat kilonya matahari? Matanya dia tidak bisa melihat sehingga cuma dia bisa menggambarkan satu kemuliaan yang terjadi. Terus coba kita lihat. Kepala dan lebunya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Wih, nyala api kan biasanya punya Dracula. Ini gambaran apa sih? Satu kekuatan yang dimiliki Allah yang tidak bisa dilukiskan. Dia hanya melukiskan sesuatu yang di dunia ini yang spektakuler lah, seperti gitu ya. Masa matanya sayup-sayup seperti, kan ya tidak lucu gitu loh, ngerti maksudnya? Digambarkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sulit untuk bisa diterima dengan kekuatan kita. Allah itu begitu luar biasa. Terus, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagian desau air bah. Suaranya seperti desau air bah itu apa? Kalau secara teologi itu dia menggambarkan apa? Dia berbicara terus bagi setiap orang percaya. Ya, kalau nanti secara PA kalau suatu saat saya jelaskan. Dia Yohanes itu pada waktu menulis di Pulau Patmos, itu digambarkan seorang penulis itu air bahnya menghantam yang tidak pernah berhenti itu loh. Sehingga dia menggambarkan itu seolah-olah apa? Kristus melalui kuasa roh yang tadi itu, Roh Allah itu menyertai kita. Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap orang percaya.
Firman-Nya bagaikan pedang bermata dua yang terus-menerus memberikan kekuatan bagi kita. Ikut OPA, Wahyu, seneng-seneng. Karena pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Diungkapkan semuanya. Nanti dikatakan semua toh. Orang yang tidak, orang nanti yang jatuh, orang nanti akan mengalami siksaan, orang yang mengalami menghujat, dan orang yang mengalami murtad yang seperti itu digambarkan apa? Yaitu orang-orang yang tidak pernah ditulis di dalam kitab kehidupan. Artinya apa? Kalau kita orang-orang yang telah dipilih, yang telah ditentukan, tidak mungkin kita bisa mengikuti binatang ini. Ngerti maksudnya? Tidak mungkin kita bisa mengikuti kekuatan daripada si iblis itu sendiri. Jadi kitab Wahyu ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan yang lebih luar biasa nanti kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat pertama, kita makin heran, makin luar biasa. Karena apa? Kitab Wahyu ini menggambarkan ya, ayat pasal 1, pasal 2, pasal 3. Kalau jemaat Smyrna sifat-sifatnya, kalau kita mau mengerti, ya itu sifatnya manusia. Jemaat semua yang ada di sana itu ya seperti itulah. Ngerti? Kasih mula-mulanya hilang. Sampai sekarang ada nggak yang kasih mula-mulanya hilang? Ya pasti ada. Jadi itu mewakili seluruh jemaat. Kita masuk bagian yang ditegur atau kita masuk yang bagian yang dipuji. Kalau kita ditegur ya kita bertobat. Amin. Yang dipuji kita bersyukur bahwa kita ini tidak berjalan di dalam satu hal yang tidak benar. Cuman segitu aja. Gak usah itu untuk jemaat Tiatira, bukan untuk kita. Itu semua kepada kita, seluruh jemaat. Saya kasih gambaran seperti itu aja. Dan yang lebih luar biasa yang kita harus disuruh hati-hati itu apa? Sama dengan pada waktu Yesus memberikan pengertian di dalam Matius pasal 24. Ayatnya 23 dan 25. Ayat 45 dulu, ya 23. Pada waktu itu jika orang berkata, kamu lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus kalau kita lihat ayat 4 dan 5-nya 24. 24 ayat 4 dan 5. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, 4 dan 5, 4 dan 5. Jawab Yesus bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini sudah diingatkan semuanya dan di kitab Wahyu nanti di dalam Wahyu pasal 13 ini Wahyu pasal 13 ayat 1. Ya, ini kalau yang ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10 itu berbicara apa? Iblis pertama kali dia sombong, terus dia sampai jatuh, dibuang ke bumi. Pada waktu dia dibuang ke bumi, ya, dia tahu bahwa Kristus akan lahir di dunia, Sang Juru Selamat. Dia melakukan satu gerakan yang sangat luar biasa melalui apa? Bangsa Israel berusaha untuk dilenyapkan. Tetapi akhirnya Kristus menang enggak? Ya toh? Kristus menang. Kristus menang, dia mati di kayu salib. Dan kemenangan terjadi di surga, semua anak domba bersuka cita. Dia marah.
Dia marah, dia di dunia, dia menghantam setiap orang percaya. Dengan cara apa? Dia pakai nabi-nabi palsu untuk menyesatkan orang-orang percaya. Digambarkan itu di mana? Kalau tadi di Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 atau 11, saya tidak kelihatan ini mata saya. Sampai ayat yang ke-10. Ya. Itu kekuatan setan yang sangat luar biasa. Dan nanti di dalam ayat yang ke-11, dan coba kita lihat ayat 11. Wahyu 13 ayat 11. Coba kita lihat ya, ini luar biasa. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ini kan gambaran toh? Ya. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Kelihatannya seperti anak domba. Yesus kan ngomong hati-hati ada serigala berbulu domba. Ya. Ini seperti anak domba. Tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Apa yang dia ucapkan itu adalah menyesatkan. Naga itu berbicara tentang iblis, ngerti? Terus kalau kita lihat apa? Selanjutnya ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, yaitu kekuatan setan itu ya, dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Artinya apa? Dia mengarahkan orang-orang itu, orang percaya, diarahkan supaya menyembah kepada iblis itu. Dan kita ngomong, di gereja tidak ada. Banyak. Yang tadi saya gambarkan orang Farisi itu loh. Tadi kita kejebak semua toh. Kalau kita ibadah cuma mengarah kepada apa? Kepada mamon. Aku mau mengasihi Tuhan, aku mau melayani, aku ini supaya Tuhan memberi, supaya dia gini, supaya gini. Yesusnya di mana kalau kayak gitu? Dibawa ke hal yang itu semuanya. Terus coba kita lihat. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi dengan mata semua orang. Banyak enggak kayak gini? Banyak. Saya bingung. Tadi saya pagi lihat di YouTube. Ada hamba Tuhan. Nyanyi, loncat-loncat apa-apa orang. Pokbuk. Sembuh, apa-apa semua. Saya bingung ini apa-apaan ini. Mana nama Tuhan dipermuliakan kayak apa ini? Semua orang mengagumi dia dan dia ngomong gini. Tidak ada Injil yang dibicarakan, cuman seperti itu saja. Dan kita tidak usah kaget yang seperti itu. 14. Yang menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka atau pedang, namun tetap hidup itu. Kita jangan berpikir seorang yang menyesatkan ini nanti dia buat patung binatang yang seperti enggak. Patung ini menggambarkan apa? Prinsip spiritnya itu loh dirubah dalam kehidupan orang-orang Tuhan sekarang itu. Dan ini kita harus waspada. Tapi kita tidak usah takut. Karena itu nanti penyesatan itu semua itu bisa membawa orang yang tersesat itu apabila orang-orang itu yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Berarti kalau sampai hari ini kita enggak tersesat, kalau sampai hari ini kita masih bisa percaya kepada kebenaran firman Tuhan, itu menandakan bahwa kita ada orang-orang pilihan. Amin. Nah, itu artinya kita menang bahkan lebih daripada menang. Bahwa kita sampai saat ini bisa setia, semuanya itu bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah yang menyertai kita. Ya, saya nggak meneruskan. Kalau saya teruskan kita Wahyu, saya eksposisi benar sampai 3 hari ya selesai. Ya, saya tutup di sini saja. Ini penting. Kita harus mengerti dengan baik supaya kita jangan sampai disesatkan. Dan kalau kita mau tahu, sebentar ini saya emboi sedikit ya. Kita kalau mau tahu bahwa kita ini benar-benar adalah orang pilihan Allah dan kita benar-benar adalah orang yang telah menerima anugerah, itu di mana? Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6.
Ayat ke-6 nanti kita baca ya. Sesungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Terus, tetapi kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Terus, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab mereka sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Terus, tetapi ada tertulis apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa ini? Selama ini loh Anda ke gereja, ya, kalau mendengar firman ini apa? Orang ngomong ini iman. Aku gak kebayangkan loh ya. Aku gak pernah pikir punya istri atau suami seganteng ini. Tuhan kirim. Jadi apa yang tidak pernah aku bayangkan, tidak pernah ada dalam pikiranku, Tuhan kasihkan aku. Itu ajaran sesat. Atau kita ngomong, aku gak pernah mikir nek dapat mobil. Gak pernah terbayangkan dalam pikiranku, gak pernah timbul dalam hatiku. Kok Tuhan kasih aku mobil? Ayatnya gak sedang bicara kayak itu. Kalau ayatnya bicara kayak gitu, orang komunis dapat kayak gitu semua enggak? Orang komunis itu pernah bayangkan dah, kalau sekarang negara di Cina itu mobil itu, taksi itu tidak pakai sopir bisa datang dewe. Pernah bayangkan orang-orang Cina itu? Nggak pernah bayangkan dia bahwa Cina akan berubah seperti gitu. Dia bisa ngomong apa yang tidak pernah aku bayangkan, apa yang tidak pernah aku pikirkan. Kok tiba-tiba ada? Ini firmannya bicara kayak gitu. Salah. Apa yang tidak pernah dibayangkan dalam pikiran kita? Apa yang tidak pernah terpikir dalam pikiranmu Tuhan sediakan bagi kamu itu apa sih? Kira-kira apa? Baca ini konteksnya dengan baik. Yang pertama, kamu bisa percaya Yesus itu Tuhan itu dari mana? Pernah pikir kamu? Bayi keluar, dewasa, oh Yesus itu Tuhan loh, aku itu mikir. Pernah terpikirkan? Pernah mikirkan bahwa firman Tuhan itu ada dalam hati kita? Tapi Tuhan berikan bagi hidup kita. Coba kita lihat ya, ayat selanjutnya ya. Saya kupas dikit-dikit ya. Tidak apa-apa kadung capek tak coba pisan badanku. Ya. Tadi konteksnya kan Paulus kan ngomong, hikmat yang aku beritakan ini. Hikmat itu apa? Firman Tuhan yang aku beritakan ini. Ya kan ngomong kayak gitu toh. Ini tidak ada. Sekiranya mereka itu tahu bahwa firman Tuhan itu yang benar, tidak mungkin Yesus disalib. Maksud saya, orang Farisi ahli Taurat yang nyalib Yesus itu kalau dia itu tahu firman Tuhan itu ada dalam hati mereka dan dia itu benar-benar tahu bahwa firman itu benar, berani nyalib Tuhan. Kira-kira berani Pak? Kalau dia tahu, oh ini Tuhan. Dan dia percaya bahwa firman Tuhan itu menyatakan bahwa ini Yesus itu adalah Tuhan. Kira-kira siapa yang berani nyalip? Tidak usah banyak-banyak. Pembesar yang cuci tangan itu siapa? Pilatus. Itu tahu sedikit pun, sedikit aja ya. Ya, aku gak tanggung jawab loh ya. Dia tidak tahu Tuhan, tapi dia tahu ini orang ini tidak salah. Itu aja dia tidak berani kok. Apalagi kalau dia itu tahu dia itu Tuhan. Dia akan mati untuk Tuhan itu, benar gak? Ngerti? Ayat 6 dibaca lagi wis, biar capek tinggal capek.
Saya ekspos pelan-pelan sekali, biarkan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Artinya apa? Hikmat ini bukan datangnya dari dunia, hikmat ini datangnya bukan dari penguasa-penguasa, itu dari prinsip-prinsip yang ada dalam dunia dan segala sesuatu yang dalam dunia atau setan atau apa, tidak ngerti aku selain kebenaran firman Tuhan. Itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya, ayat 7-nya apa? Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Memang, benar toh? Orang tidak ngerti. Tidak tahu kalau gak disingkapkan. Kalau dikasih anugerah, tidak bisa menerima hikmat itu. Karena hikmat itu dianggap mereka apa? Firman Tuhan itu dianggap mereka apa? Kebodohan. Goblok kamu mau menuruti firman Tuhan. Goblok kamu mau ke gereja. Goblok kamu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebodohan. Karena otak kita itu tidak bisa. Ngerti maksudnya? Tadi saya sebelum khotbah saya ngomong apa? Beri hambamu hikmat. Karena hambamu tahu adalah hambamu manusia yang terbatas. Di mana hambamu sebentar akan menerima sesuatu yang tidak terbatas. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Yang di luar kemampuan otakku aku bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mati dan bisa bangkit. Itu gak mungkin bisa percaya otak kita. Kalau kita bisa percaya itu sesuatu yang disingkapkan oleh Allah melalui firman-Nya bagi kita yang telah menerima anugerah. Jadi apa yang tidak ada di otak kita ini loh. Apa yang tidak terbayangkan. Itu Tuhan berikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Berarti dikasih anugerah. Tidak ada yang amin situ. Amin. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Tidak ada dari penguasa dari dunia yang mengenalnya. Ya toh? Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka dapat anugerah dan dia bisa percaya bahwa Yesus Tuhan dan percaya melalui firman-Nya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Yang tadi saya ngomong, betul enggak? Siapa yang berani? Sudah tahu ini Tuhan. Firman yang ngomong ini benar-benar Tuhan. Tetap tak salib. Dan aku pasti masuk neraka. Berani? Tidak mungkin berani itu. Kenapa kok dia tidak bisa tahu? Karena tidak disingkapkan. Bahkan sampai dengan Kayafas pada waktu Yesus bangkit, dia tahu itu bangkit benar. Tetap karena nggak disingkapkan, dia ngomong apa? Bohongo, itu dicolong bukan bangkit. Benar gak? Kalau kamu bisa percaya itu hanya kasih karunia dan anugerah. Amin. Terus kalau kita lihat ayat yang 9. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu apa? Kebenaran firman Tuhan, Tuhan taruhkan di dalam hati kita, Tuhan berikan hikmat kepada kita yang tidak kita bayangkan bisa kita terima sekarang ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Bukan rempeyek aku biar gak bayang no lo yo lulu kok iso aku peyek. Gak terbayangkan aku itu. Gak ada urusane. Aku gak bayang no lo yo punya mantu kok lemu-lemu. Gak pernah aku kayak gitu. Gak ada hubungannya sama firman Tuhan. Gak ada sama sekali. Ya. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Ayat ini loh. Karena kepada kita yang telah menerima anugerah itu tadi yang tidak terbayangkan, ya. Ayat tadi itu loh. Yang tidak pernah terpikirkan. Karena kepada kita ini loh, orang yang menerima itu Allah telah menyatakan oleh roh Allah diberikan pada kita, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Tanpa Roh Kudus dalam diri kita, yang dijanjikan itu, yang dimantrakan dalam hidup kita, tidak akan bisa ngerti firman kebenaran itu. Karena yang bisa menyingkapkan itu bukan kepintaran kita, tapi Roh Allah itu yang ada dalam diri kita, itu yang memberikan kita hikmat. Sehingga Petrus itu pada waktu ngomong, hei engkau adalah anak Allah. Tuhan Yesus ngomong apa? Yang ngomong itu bukan kamu, tapi Roh Allah yang ada dalam dirimu. Ngertos. Amin, firman Tuhan, kita tutup. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan.